Bahwa Universitas Gadjah Yana ini adalah bekas kerajaan Kanjuruhan yang ada satu-satunya di Indonesia adalah di Universitas Gadjah Yana. Itu uniknya. Bertemu lagi pembaca Tugu Malang ID, media online partner resmi kumparan.com. Kali ini kita akan berbincang dengan Rektor Universitas Gadjah Yana Malang, Profesor Dr. Diah Savitri, SEMM. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat karena beberapa bulan lalu telah dilantik menjadi rektor kedua kalinya Bu ya. Oh iya, terima kasih. Oke, langsung aja Bu, saya mau tanya-tanya. Iya. Sebenarnya apa sih mimpi Uniga Malang saat ini dan target 5 tahun ke depan seperti apa? Iya, kami bermimpi Uniga Malang menjadi universitas yang terdepan dan berkarakter, mampu menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju. Nah, paling tidak konsep dari kami untuk 5 tahun ke depan pasti ada punya rencana strategis yang nantinya harus diimplementasikan untuk mencapai visi yang telah menjadi ketentuan di Universitas Gadjah Yana Malang. Uniga ini kampus yang cukup unik ya, karena mengusung prinsip Unity in Diversity. Seperti apa sih Bu dan bagaimana implementasinya selama ini? Oh iya, bagus sekali. Kami sebetulnya tidak lepas dari peraturan pemerintah. Karena di Indonesia ini kan ada sistem pendidikan yang harus kita ikuti dan aturan itu harus kita implementasikan. Bagaimana kita memadukan aturan yang ada di sistem pendidikan itu dengan lokal yang ada di kampus Universitas Gadjah Yana Malang. Nah, keunikannya di sini itu kan sesuatu banget ya. Karena setelah kami menggali gedung C, itu ditemukan namanya patung. Nah, patung itulah yang menandakan bahwa Universitas Gadjah Yana ini adalah bekas kerajaan Kanjuruhan yang ada satu-satunya di Indonesia adalah di Universitas Gadjah Yana. Itu uniknya. Jadi kalau kami orang mengatakan bahwa datang ke Uniga itu sama dengan datang ke kerajaan pada zaman dulu, nah, ini benar sekali karena kita memang ada buktinya dan kita menemukan patung itu pada saat kita menggali gedung C. Nah, itu kami padukan dalam suatu pendidikan nanti adanya kita ada sesuatu di dalam proses input pendidikan, karena di situ ada namanya kita bagaimana karakter yang akan kita capai, bagaimana sikap ya, kepribadian, terus personality-nya ya, terus attitude and behavior-nya, itu semua karakter dari apa yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran. Nah, sesuatu banget sih kalau kita bicara karakter tetapi tidak diikuti science and knowledge ya, tapi dalam proses pembelajaran nanti mahasiswa harus mempunyai kelebihan di dalam science, knowledge, know-how, and skill-nya. Sehingga itulah rangkaian daripada sistem yang ada di Universitas Gadjah Yana ini, sehingga orang mengatakannya selalu unik dan menarik ya. Ini karakter yang dimiliki oleh Uniga Malang yang terdepan dan berkarakter. Oke, menurut Ibu apa sih yang membedakan Uniga dengan kampus lain? Oh ya, jelas kami sangat berbeda dengan yang lain. Sesuatu itu pasti kita ada added value ya. Di sini kita mahasiswa baru semua harus maba, semua harus ikut namanya kursus bahasa Inggris. Jadi semua maba itu adalah dibekali aktif berbahasa Inggris, itu satu. Yang kedua, kita punya untuk Tridharma, bahwa mahasiswa di dalam melakukan nanti Merdeka Belajar, dia bisa melakukan KKN atau proses pembelajaran yang ada di dalam mitra-mitra kita. Kita bisa punya mitra kerjasama dengan perusahaan ataukah dengan mitra-mitra universitas, di mana mereka nantinya dalam proses pembelajaran itu untuk mendapatkan skill, knowledge, know-how itu bisa magang di universitas atau perusahaan yang menjadi mitra-mitra kami. Itu untuk melaksanakan implementasi Merdeka Belajar. Karena itu wajib bagi kami sekarang, karena itu ketentuan. Dan kami punya sekarang membuat namanya lembaga sertifikasi profesi. Nanti mahasiswa kami semua akan sebelum lulus itu harus mengikuti sertifikasi sesuai bidang kompetensinya. Karena itu kebutuhan era 4.0 ya. Jadi kita mahasiswa harus benar-benar punya kompetensi, karena itu sesuatu yang merupakan nilai tambah di dalam proses pembelajaran.
Uniga juga punya prinsip terdepan dan berkarakter, Bu. Iya. Itu seperti apa, Bu? Prinsipnya? Nah, terdepan tadi kita, kalau terdepan kita tadi bicara knowledge, know-how, and skill, ya. Jadi science, knowledge, know-how, and skill itu adalah terdepannya. Sedangkan kalau kita bicara karakter tadi adalah apa ya, dari sikap, ya. Terus jadi attitude, ya, sikap, behavior, ya, attitude and behavior, ya, kepribadian, ya, itu merupakan sesuatu banget di dalam menghasilkan. Karena kalau itu dipadu, itu namanya di dalam pemerintahan sistem pendidikan Indonesia itu SNDikti dan KKNI yang digabungkan untuk menjadi satu kesatuan yang harus didapat dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu penting sekali, itulah output pembelajaran, ya. Jadi dunia menggunakan itu, tidak Indonesia aja. Jadi kalau kita ingin menghasilkan tadi, ya, yang terdepan bahwa mereka harus menguasai kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu yang terkenal biasanya menggunakan teorinya Bloom, ya. Tapi kita bagaimana 3 komponen penting di dalam proses pembelajaran di Universitas Gadjah ini bisa menjadi satu kesatuan yang nanti lulusan itu dia siap untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Jadi harapan kami, outcome-nya kan kita itu by input, proses, output sampai dengan outcome. Outcome-nya adalah mahasiswa lulusan Universitas Gadjah ini mampu bekerja, diterima di dunia kerja sesuai di bidang keahlian. Ini yang membedakan Uniga dengan yang lain. Jadi kalau kita outputnya adalah kognitif tadi, sedangkan outcome-nya adalah mereka mampu diterima sesuai dengan bidang keahlian. Itu yang mungkin harus difahami oleh masyarakat. Apa sih bedanya? Kenapa karakter? Kenapa ini ada terdepan? Nah, ini semua ada acuannya. Baik. Sekarang soal gender, Bu. Ya. Sebagai rektor perempuan yang memimpin laki-laki, membawahi laki-laki, tips dan triksnya apa, Bu? Ya, kita setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kita mengajak seluruh komponen yang ada di Sivitas Akademika Universitas Gadjah ini adalah suatu saudara. Kita selalu budaya. Ya, jadi kita punya program namanya Jumat mengaji bersama. Disitulah kita nanti yang beragama Islam harus mengimplementasikan dan yang beragama lain harus menghormati, ya. Jadi kita ajak mereka satu budaya untuk saling menghargai, menghormati, menyayangi bahwa kita adalah satu saudara. Kita harus selalu berpikir positif dengan saudara kita. Kita tidak boleh mencela, karena kalau ada, tidak mungkin nggak ada kekeliruan, ya, di dalam suatu pekerjaan. Tetapi bagaimana kekeliruan itu adalah menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk tidak diulangi, satu sama lain saling membantu, mengorganize, ya, memanage sehingga semua bisa tercapai tujuan dari yang kita inginkan. Kita ini kan penggerak, ya. Kita adalah motivator. Kita pemimpin itu bagaimana kita menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, kalau sudah di dalam hati kita dibudayakan sebagai saudara, itu pikirannya beda. Dia mau, dia seneng, nggak seneng, okay, no problem bagi kami. Tapi yang paling penting budaya itu kita bangun sudah. Kamu seneng, nggak seneng, ya inilah budaya di sini, ya kan begitu. Nah, kalau memang kami, ya, ada di atas saya banyak yang senior-senior, tetapi kami dengan satu hati, dengan penuh hati, ya, tidak sesuka hati, laki perempuan punya jiwa yang sama untuk mendidik. Jadi itu adalah bagian dari budaya yang kita ciptakan. Mari kita budaya untuk memperbaiki siapapun yang menjadi pemimpin kita adalah sesuatu bagi kemajuan lembaga, tidak memandang itu perempuan atau laki-laki. Baik. Cara membagi waktu dengan keluarga seperti apa, Bu? Ya, kalau waktu itu sebetulnya sekarang kan lebih efektif, ya, karena kita bisa menemui anak saya kapan saja, di mana saja, dan kita bisa melihat anak-anak kita lagi apa dengan teknologi informasi. Nah, kalau membagi waktu, kami selalu kalau kita bersama itu pasti kalau di hari libur
boleh mulai makan siang sampai malam kita biasanya selalu berkumpul. Tapi kalau hari kerja biasanya makan malam pasti bersama, itu biasanya yang kami lakukan. Tetapi di meja makan adalah tempat kita sharing dengan keluarga. Di meja makan itu adalah tempat kita apa yang terjadi di hari ini, bagaimana menyikapi semua kejadian hari ini, suatu keberkahan, pengalaman hidup yang merupakan apa ya, harus kita dapat dari apa ya, untuk kebaikan yang ke depan. Artinya misalkan hari ini ada sesuatu yang kita tidak nyaman, maka kita bagaimana itu menyikapi sehingga kita jangan sampai menjadi beban. Kita harus lepas keadaan hari ini, jangan menjadi beban keadaan hari esok. Itulah di kami budaya. Jadi hari ini ada sesuatu yang tidak nyaman, maka hari ini harus kita tinggalkan. Mari kita melihat ke depan, atau hari esok itu harus menjadi lebih baik. Karena kalau kita terbebani dengan apa yang terjadi saat sebelumnya, itu tidak akan membuat kita nyaman. Sehingga itulah bismillah, kita harus selalu positive thinking. Apapun yang terjadi adalah suatu keberkahan. Kalau itu adalah suatu kalau kita bicaranya sesuatu yang terjadi itu keberkahan, maka kita selalu itu adalah kenikmatan, kan begitu ya. Kita tidak pernah sesuatu yang terjadi itu tidak nyaman, tapi semua yang terjadi dalam hidup kami adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, sehingga dapatnya nikmat semua, kan begitu ya. Itu tips sukses atau pesan untuk para wanita, Bu? Iya, para wanita di Indonesia, khususnya di Kota Malang ya, atau wilayah Malang Raya, kita sebagai perempuan itu harus mempunyai kekuatan, karena fungsi perempuan itu adalah berbeda, dimana kita harus punya jati diri sebagai perempuan. Bagaimana kita bisa bisa mengoptimalkan kekuatan kita ya, peluang kita untuk keluarga kita. Maka jangan pernah meninggalkan keluarga kalau perempuan Indonesia ingin sukses. Satu-satunya untuk menjadi sukses adalah berpikir positif, selalu ingat keluarga. Kita harus selalu membudayakan dalam setiap langkah kita adalah karena Allah. Jalan kita karena Allah. Mari kita lakukan bersama untuk perempuan Indonesia sehingga kita bisa sukses dalam segala hal. Terima kasih. Kalau pesan untuk para milenial, oh ya, para milenial ini luar biasa ya. Para milenial, saya yakin anak-anak milenial zaman sekarang ya, teknologi informasi merupakan suatu sarana strategis untuk Anda tahu. Carilah yang positif untuk maju, dan kalian harus punya jaringan, kolaborasi, dan juga kalian harus punya mitra yang baik untuk menjadikan Anda sukses. Anda harus sukses dengan jati diri Anda, jangan sampai memilih teman yang salah. Baik. Terima kasih milenial, sukses selalu untuk kalian. Oke Bu, ini segmen terakhir di rubrik Toko Menjawab, jadi minta tolong jawab cepat dan diberikan sedikit alasannya. Oke. Pertanyaan pertama, memilih Malang atau Trenggalek? Untuk saat ini Malang. Kenapa? Karena Malang adalah dunia saya saat ini di sini. Saya hidup di Malang, keluarga saya di Malang, semua ada di Malang. Baik. Malang kota terindah untuk saya. Oke. Pantai atau gunung? Saya pilih pantai. Kenapa? Karena air mengalir. Ada air mengalir. Membaca buku atau jurnal? Saya pilih membaca jurnal. Kenapa? Karena ada analisnya. Baik. Uniga Malang atau keluarga? Uniga Malang nomor 1. Karena hidup saya ada di sini, bekerja di sini. Mall atau kafe? Saya lebih suka ke kafe dengan duduk manis, dengan membaca. Membaca jurnal tadi? Ya. Akademisi atau pengusaha? Saya saat ini pasti akademisi, karena saya sudah berhasil menunjukkan sebagai akademisi jadi profesor. Ya. Tapi ya tetap jadi pengusaha iya deh saya. Semuanya Bu. Dua-duanya. Oke, sekian rubrik Toko Menjawab hari ini. Terima kasih Prof. Dia. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.